Cerita dibuka dengan Megamind yang ngerekap singkat film pertamanya. Dia cerita gimana dulu dia jadi penjahat super, ngalahin Metroman, tapi malah jadi bosen. Akhirnya, dia nyiptain Titan yang ternyata lebih jahat dari dia, maksa Megamind buat jadi pahlawan beneran dan ngalahin Titan. Sekarang, Megamind resmi jadi pelindung baru kota Metro. Malam harinya, aksi pertama Megamind sebagai pahlawan dimulai. Ada 3 penjahat baru, geng penangkap ikan, yang mencoba nyuri ikan koi berlian dari akuarium kota. Megamind dan Minion, yang sekarang ganti nama jadi Cham, datang buat menghentikan mereka. Awalnya agak kewalahan, para pencuri ini bahkan ngelepasin hiu yang hampir nelan mereka berdua. Para pencuri itu kabur pakai tank berbentuk ikan. Megamind dan Cham gak nyerah gitu aja. Mereka ngejar dan setelah pertarungan singkat, Megamind berhasil ngalahin mereka pakai senjata laser kubusnya dan langsung ngirim mereka ke polisi. Di tempat lain, reporter Rosanne Ritchie lagi ngeliput soal turunnya angka kejahatan berkat Megamind. Rosanne didatengin sama cewek kecil super antusias bernama Keiko, yang ternyata adalah presiden fan club Megamind. Sementara itu, Megamind lagi di balai kota buat nerima penghargaan, kunci emas penjaga kota. Tapi di acara ini, Cham mulai ngerasa kesal. Dia ngerasa Megamind masih memperlakukan dia kayak asisten atau pembantu, bukan rekan kerja. Cham akhirnya curhat ke Rosanne di mobil. Rosanne ngasih saran supaya Cham ngomong langsung ke Megamind soal perasaannya, minta dianggap sebagai partner. Di sisi lain, Megamind yang selesai acara, didatengin Keiko. Keiko minta jadi sidekiknya, tapi Megamind nolak mentah-mentah karena dianggap terlalu berbahaya. Akhirnya Cham memberanikan diri ngomong ke Megamind. Dia bilang dia pengen jadi rekan kerja, bukan cuma anak buah. Sayangnya, Megamind yang lagi di puncak popularitasnya, gak nangkep maksud Cham dan malah nolak. Cham yang kecewa berat akhirnya mutusin buat cabut dan keluar dari tim. Megamind ngira Cham cuma bercanda dan pasti bakal balik lagi. Gak lama setelah Cham pergi, masalah besar muncul. Di penjara, tim penjahat lama Megamind yang dijuluki Sindikat Malapetaka, Dom Syndicate, lagi ngumpul. Mereka adalah Doppler, Pierre, Behemoth, dan Lord Maturu. Mereka akhirnya berhasil kabur dari penjara dengan kekuatan super mereka, dan tujuan mereka cuma satu, ketemu lagi sama pemimpin mereka, Megamind. Di markasnya, Megamind ternyata kesepian dan gak becus ngurus kerjaan rumah kayak bikin pancake. Dia nelpon Rosanne minta tolong. Pas Rosanne lagi bantuin dia di dapur, tiba-tiba alarm markas bunyi. Megamind ngira itu Cham yang balik, tapi ternyata yang datang adalah Sindikat Malapetaka. Nah, disinilah salah paham besar terjadi. Tim lamanya ini ngira Megamind jadi pahlawan itu cuma pura-pura. Mereka ngira ini semua adalah bagian dari rencana jahat Megamind yang lebih besar buat ngelabuin kota. Megamind yang panik, akhirnya terpaksa bohong dan pura-pura ngikutin alur mereka. Rosanne yang kebetulan keluar dapur, terpaksa dikenalin sebagai pengantin kejahatan pura-pura. Megamind narik Rosanne ke dapur buat ngomong empat mata. Dia jelasin kalau Sindikat Malapetaka ini adalah tim yang dulu dia bentuk. Dia minta tolong Rosanne buat ikut pura-pura, setidaknya sampai dia nemu cara buat ngatasin mereka. Rosanne setuju. Tim jahat ini pun ngebahas fase kedua rencana mereka, yaitu mengacaukan kota, dan mereka langsung cabut tanpa nunggu Megamind. Megamind dan Rosanne panik. Para penjahat itu udah mulai bikin kekacauan di jalanan. Megamind terpaksa ikut, berpura-pura, jahat biar nggak ketahuan. Di tengah kekacauan, dia ngelihat Keiko lagi ngerekam. Sebuah TV besar hampir nimpa Keiko, tapi Megamind diam-diam nyelamatin dia dan nyuruh Keiko pulang karena terlalu bahaya. Rencana Sindikat Malapetaka selanjutnya adalah ngerampok bank. Megamind yang dipaksa masuk duluan, malah disambut kayak pahlawan sama orang-orang di bank. Melihat teman-teman jahatnya ngawasin, Megamind terpaksa beraksi jahat. Untungnya, Keiko tiba-tiba muncul dan dengan cerdik bilang kalau ini semua cuma latihan keselamatan perampokan.
Aksi Keiko berhasil ngelabuin tim penjahat itu, kecuali Doppler yang mulai curiga sama sikap Megamin. Sementara itu, Rosanne coba ngomong sama wali kota. Tapi wali kota malah salah paham dan ngira Megamin beneran balik jadi jahat. Malamnya, Megamin di kamarnya ngerasa kangen banget sama Cham. Dia sadar kalau ada Cham, semua ini pasti lebih gampang diatasi. Megamin kesal karena tim jahatnya malah bikin pesta besar di markasnya. Di pesta itu, geng penangkap ikan yang tadi pagi dia tangkap, tiba-tiba muncul lagi, kayaknya diundang Doppler. Mereka hampir ngebongkar penyamaran Megamin, tapi Megamin berhasil ngalihin perhatian dan ngebekuin mereka lagi jadi kubus kecil. Di sisi lain, kita lihat Cham sekarang kerja di toko burger, jadi bersih-bersih toilet. Tapi Cham yang inovatif, ngasih ide ke bosnya buat bikin mesin otomatis dan nambah menu donat. Balik ke markas, Rosanne datang nanyain rencana Megamin. Tim jahat itu juga nanyain fase kedua yang tadi mereka bicarakan. Terjepit, Megamin akhirnya improvisasi. Dia nunjukin rencana barunya, mindahin seluruh kota metro ke bulan pakai roket raksasa yang diam-diam dia bangun di bawah tanah, yang mungkin niat awalnya buat kabur. Tim jahatnya super senang, tapi Rosanne shock. Waktu didesak buat ngeluncurin roketnya sekarang, Megamin ngeles kalau dia lupa password ruang kontrol. Megamin ngerasa nggak sanggup sendirian. Rosanne ngingetin kalau dia nggak sendirian, dia masih punya Rosanne dan Cham. Akhirnya Megamin sadar, dia harus minta maaf dan minta tolong Cham. Mereka berdua, plus Keiko, nyamperin Cham di tempat kerjanya. Ternyata, toko burger itu udah berubah total jadi toko donat super populer berkat ide-ide Cham. Megamin ngelihat bos baru Cham sangat ngehargain dia sebagai rekan. Ngerasa bersalah dan gak mau ngerusak kebahagiaan Cham, Megamin akhirnya gak jadi ngomong. Dia bohong ke Cham dan bilang cuma mau mampir. Megamin mutusin buat nekat ngadepin masalah ini sendirian, ninggalin Rosanne dan Keiko. Megamin balik ke markas dan coba ngejebak sindikat malapetaka pakai laser robotnya. Tapi rencananya gagal total. Penjara lasernya error, dan geng penangkap ikan yang tadi beku, malah bebas lagi. Tim jahatnya sadar kalau Megamin udah bohong. Mereka marah besar dan nyerang Megamin habis-habisan. Megamin berhasil kabur, tapi Doppler nembakin dia di udara. Dia jatuh terlempar jauh sampai ke sungai, ngerasa gagal total. Rosanne dan Keiko, yang ternyata masang pelacak di baju Megamin, nemuin dia lagi depresi. Mereka berdua ngasih semangat, bilang kalau minta tolong itu bukan berarti lemah. Megamin akhirnya sadar. Pas dia bilang, aku butuh Cham, ternyata Cham udah ada di belakangnya. Kayaknya Cham sadar ada yang gak beres. Megamin akhirnya minta maaf tulus ke Cham, bukan sebagai asisten, tapi sebagai sahabat dan partnernya. Cham pun setuju buat balik. Mereka berempat, Megamin, Cham, Rosanne, Keiko, akhirnya nyusun rencana buat ngalahin sindikat malapetaka. Rencananya dimulai. Para penjahat berhasil masuk ke ruang kontrol peluncuran roket. Megamin dan Rosanne muncul buat ngalihin perhatian, nembakin mereka pakai bola tenis. Sementara itu, Cham dan Keiko nyusup lewat ventilasi buat matiin roketnya dari ruang mesin. Tapi alarm bunyi, dan Cham harus ngindarin robot keamanan. Masalah datang. Cham yang lagi di ventilasi diserang geng penangkap ikan. Waktu peluncuran udah mepet. Di sisi lain, Megamin dan Rosanne kehabisan bola tenis. Roketnya akhirnya beneran meluncur, bawa seluruh kota terbang ke angkasa. Rosanne turun buat nenangin warga, sementara Megamin dan Cham masih di atas. Cham, yang udah kepisah dari robotnya dan jadi ikan biasa, berjuang mati-matian matiin mesin. Di luar, Megamin harus ngelawan 4 anggota sindikat sekaligus. Dia pakai akal liciknya buat bikin mereka berantem sendiri soal siapa yang pantas jadi pemimpin. Waktu Cham berhasil matiin mesin, Megamin langsung ngirim robot baru,
bentuk burung beo, buat nyelamatin Cham. Kota sekarang jatuh bebas. Megamind, Rosanne, yang naik truk pemadam, dan Keiko, pakai granat, kerja sama ngalahin sisa-sisa penjahat itu. Akhirnya, mereka berempat sampai di tuas pendaratan darurat dan bareng-bareng narik tuas itu. Mereka berhasil daratin kota dengan selamat. Film berakhir dengan Rosanne diangkat jadi wali kota baru, dan Megamind, Cham, Rosanne, serta Keiko resmi jadi tim pahlawan baru pelindung kota Metro.